Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Setelah kita cuti untuk beberapa hari karena pemergian Ustaz ke Batam, Indonesia, Alhamdulillah pada hari ini kita dapat mula kembali berdasarkan kitab Tafsir Ayat-Ayat Iman Jilid 1 dari halaman 67 ke halaman 77. Kitab Tafsir Ayat-Ayat Iman. Topik yang akan menjadi pembahasan utama kita pada pagi ini adalah anjuran agar menafkahkan harta. Anjuran agar menafkahkan harta. Kita orang-orang beriman dianjurkan sangat oleh Allah, disuruh sangat oleh agama agar menafkahkan harta semampu yang boleh. Dan itu adalah salah satu daripada ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat ini akan diikuti dengan ayatul kursi. Anjuran agar menafkahkan harta itu pada ayat 254 surat Al-Baqarah 254, disambung oleh ayat berikutnya, ayatul kursi, yaitu ayat 255 Al-Baqarah. Ustaz bacakan dulu ayat 254. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay' من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Ayat 254 Al-Baqarah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, langsung saja kita terjemahkan dengan terjemah harfiah.
Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Belanjakanlah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, sebagaimana yang Ustaz selalu sebut, bila Allah Subhanahu wa taala panggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ia ditujukan khusus kepada orang-orang yang ada iman. Beza dengan panggilan ya ayyuhan nas, sekalian manusia, termasuk manusia, orang beriman dan orang kafir. Termasuk sekalian manusia, orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat, selagi namanya manusia. Tapi bila Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang disebut sebagai panggilan kesayangan daripada Allah kepada orang-orang yang beriman, termasuk di dalamnya mukminin dan mukminat. Asalkan beriman. Sebab kaedah dalam ilmu tafsir, kaedah dalam bahasa Arab, kalau disebut amanu, yang pada asalnya orang-orang beriman yang laki-laki, termasuk automatically dengan orang-orang beriman yang perempuan. Itu kaedah. Itu sebabnya untuk menafsirkan Quran dengan tepat dan jitu, seseorang mesti tahu bahasa Arab, kaedah bahasa Arab. Sebab Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ustaz ulang. Bila Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Amanu ini adalah bentuk muzakkar, laki-laki, male, bukan perempuan, bukan muannas, bukan female. Tapi kaedah dalam bahasa Arab, bila panggilan itu kepada laki-laki, termasuk automatically di dalamnya orang beriman wanita. Tapi tidak sebaliknya. Bila Allah panggil kaum wanita, tidak termasuk di dalamnya lelaki. Itu kaedah. Seperti umpamanya kita memberi salam, ustaz memberi salam, kepada jamaah yang terdiri laki-laki dan perempuan. Malah barangkali yang menonton ini kuliah online, perempuan lebih ramai dari laki-laki. Sebagaimana dalam satu dewan yang hadir laki-laki dan perempuan, penceramah cukup
mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum itu untuk laki-laki. Untuk perempuan pula, Assalamualaikunna. Kunna itu perempuan. Tak perlu kita sebut Assalamualaikum waalaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu. Okey, berbalik kepada amanu. Amanu itu untuk orang-orang beriman laki-laki. Amanna itu untuk perempuan. Tapi berdasarkan kaedah tadi, dia tercakup panggilan Allah ini untuk orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Dan sebagaimana kita telah jelaskan tentang kaedah panggilan ya ayyuhallazina amanu, bila Allah Subhanahu wa taala memanggil, mesti disambung, kalau tidak dengan suruhan atau larangan. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberi arahan, perintah, anjuran. Apa dia anjuran dalam ayat ini? Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fih. Apa perintah setelah orang-orang beriman laki-laki dan perempuan dipanggil oleh Allah? Anfiqu mimma razaqnakum. Belanjakanlah, infaklah sebahagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu. Razaqnakum, rezeki yang telah kami beri padamu. Ini juga membawa makna yang Allah suruh, yang Allah anjurkan, bukanlah infak itu seluruh harta yang Allah beri. Bukan. Itu sebabnya ada kata-kata mimma. Mimma ini, mim berbaris di bawah, disambung dengan mim yang bersabdu, mimma, asalnya adalah min dan ma. Min daripada ma, apa? Razaqnakum, yang kami telah beri rezeki kepada kamu. Min di sini membawa faedah litab'id. Litab'id maknanya segelintir, sebahagian, atau sedikit daripada rezeki yang kami telah berikan padamu. Bukan semua. Orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Dari mana kata-kata sebahagian? Dari mimma. Karena min itu membawa makna litab'id, segelintir. Cuma ada ulama yang mengatakan anfiqu ini perintah agar menafkahkan atau membelanjakan. Ada yang mengartikan perbelanjaan wajib, yaitu zakat. Ada pula yang membawa makna atau yang memberi penafsiran mimma razaqnakum, wajib dan yang sunat.
yang wajib dan yang sunat. Dan pendapat yang kedua ini, perintah infak, membelanjakan sebahagian dari harta yang Allah telah berikan kepada kita, pendapat yang rajih, yang lebih kuat, termasuk di dalamnya sama ada membelanjakan harta yang wajib seperti zakat, seperti menyara rumah tangga, isteri dan anak-anak, itu wajib. Termasuk juga anjuran ini terhadap nafkah-nafkah yang sunat, seperti sedekah, sumbangan, yang sifatnya bukan wajib. Nah, sebelum kita lanjutkan, bila nafkah itu seharusnya kita keluarkan, bagus juga kalau kita sebut di sini makna anfiqu. Anfaqa yunfiqu. Infaq sudah jadi bahasa Melayu dan Indonesia. Infaq. Makna infak, untuk memudahkan pemahaman, dia membawa makna sama dengan dalam English to spend. To spend. Pergunakanlah, manfaatkanlah, infaklah, boleh membawa makna belanjakanlah. Sebab infak dengan makna to spend membawa makna lebih luas. Spend your money. Spend your money. Belanjakanlah hartamu. Seperti ayat ini. Spend your time. Pergunakanlah, manfaatkanlah masamu. Infak juga dengan makna spend. Infaklah kamu punya tenaga, kekuatan. Itu makna infak. Jadi dalam hal ini memang lebih menjurus kepada harta. Tapi infak itu bukan hanya terhadap harta. Ustaz punya knowledge sekarang ini. Sebar-sebarkan, spend juga. Ustaz manfaatkan masa saat ini, kuliah duha. Ustaz spend my time. Spend juga. Hanya saja hadirin dan hadirat, pastikan kita belanjakan harta. Kita sebarkan ilmu. Kita manfaatkan tenaga. Pastikan sebelum kedatangan hari kiamat. Sama ada kiamat besar, hancurnya alam, atau kiamat kecil sebelum kematian. Itu sebabnya ayat tadi diikuti dengan min qabli, before. Qabl, seperti ada qabliyah subuh, qabliyah zuhur. Dia lain dengan ba'diyah. Ba'diyah itu after. Qabliyah zuhur, sebelum zuhur.
ba'diyah zuhur, setelah zuhur. Kalau min qabli, maknanya before, sebelum. Qabliyah. Sebelum apa Pak Ustaz? Kita perlu belanjakan kita punya harta. Min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fi. Pastikan kamu belanjakan hartamu itu sebelum kedatangan hari yang pada hari itu sudah tidak ada lagi jual beli. Wala khullah, pada hari yang ketika itu sudah tidak ada lagi teman karib, teman dekat, kaum kerabat, ayah, bapa, anak, cucu, sepupu, adik beradik. Hari itu tidak ada lagi teman karib. Bagaimanapun dulu di dunia, tidak. Wala syafa'atun, dan pada hari itu juga tidak ada saling tolong menolong. Syafaat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fih wala khullatun wala syafa'ah. Terjemahannya, hei orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, infaklah, belanjakanlah rezeki yang Allah telah berikan kepadamu. Hadirin dan hadirat, Allah gunakan istilah rezeki. Rezeki bukan hanya harta. Kita dapat ilmu juga adalah rezeki, pemberian ilahi. Kita dapat hidayah juga rezeki. Kita dapat kesehatan juga adalah rezeki. Kita diberi oleh Allah panjang umur juga rezeki. Kita ada masa kosong juga adalah rezeki. Ustaz buktikan dengan sabda Nabi yang sahih. Nikmatani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhah wal faragh, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua nikmat, ada dua rezeki yang sungguh banyak manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Ada dua nikmat, ada dua rezeki, ya Allah berikan, tapi sayangnya sungguh banyak manusia yang tidak pandai mensyukurinya. As-sihah, kesehatan, wal faragh, masa kosong, masa lapang. Itu juga adalah nikmat yang wajib disyukuri. Itu sebabnya dalam hadis yang lain Allah gunakan, Rasul gunakan istilah irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5 lagi. Manfaatkan umurmu selagi masih hidup. Sebelum kamu mati. Manfaatkan masa mudamu
sebelum kamu tua. Manfaatkan masa lapangmu sebelum kamu sibuk. Manfaatkan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Manfaatkan masa beradamu, kayamu sebelum kamu jatuh miskin. Jadi setelah memanggil, hei orang-orang yang beriman, termasuk orang beriman laki-laki dan wanita, langsung Allah suruh, infakkanlah rezeki yang kami telah berikan padamu. Bukan semuanya. Mimma razaqnakum, sebahagian daripadanya. Tapi pastikan semua rezeki yang Allah anugerahkan itu kita infakkan min qabli, before, sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada guna lagi jual beli. Yang pada hari itu sudah tidak ada lagi teman yang karib. Pada hari itu sudah tidak ada lagi syafaat, maknanya saling tolong menolong. Mungkin ada yang tanya, tapi pada hari kiamat Pak Ustaz kan ada syafaat. Betul? Ini jawabannya. Syafaat di akhirat memang ada. Tapi syafaat itu ada yang musbitah, yang wujud, dan ada pula yang manfiyah, syafaat yang dinafikan. Singkatnya, syafaat di akhirat terbagi dua. Maaf, syafaat di akhirat mesti memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, izin daripada Allah. Nanti kita akan sebut pada ayat berikut, yaitu ayatul kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada siapapun yang dapat memberi syafaat di akhirat nanti, melainkan setelah mendapat izin dari Allah. Pertama, izin. Dan syarat yang kedua untuk mendapat syafaat di akhirat, setelah mendapat izin dari Allah, syarat keduanya orang tersebut mesti orang yang mendapat reda Allah. Tanpa dua syarat ini, syafaat tidak akan berlaku. Taruhlah Nabi Muhammad akan mendapat izin daripada Allah untuk membantu, memberi syafaat, memberi pertolongan pada umatnya. Yes, betul. Kita yakin Nabi Muhammad akan diberi oleh Allah keizinan. Tapi Nabi Muhammad tidak boleh tolong mana-mana umatnya yang apabila umat tersebut Allah tidak redha. Mesti orang tersebut orang yang diredai oleh Allah. Dan di antara penghalang seseorang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat izin dari Allah, penghalang besar kita dari mendapat syafaat kalau kita tidak diredai oleh Allah. Dosa yang mengakibatkan Allah sangat murka dan tidak reda adalah dosa syirik. Dosa syirik. Dan Nabi Muhammad tidak akan bantu umatnya yang berbuat syirik, walaupun baginda mendapat izin dari Allah. Apa sebab? Sebab Nabi Muhammad tidak akan tolong orang yang Allah tidak reda. Oleh sebab itu,
dalam hidup atau selagi hayat di kandung badan, berusaha sajalah sebelum mati agar mendapat redha Allah. Macam mana cara untuk mendapat redha Allah? Senang saja. Beriman pada Allah. Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Allah akan redha bila kita beriman kepadanya. Beriman kepada ayat-ayatnya. Beriman kepada Nabi Muhammad. Dan rukun iman yang 6 itu, imani. Kemudian laksanakan rukun Islam, salatnya, puasanya, zakat, haji, umrah jika mampu, dan jauhi larangan-larangan Allah yang disebut dengan taqwa. Orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Tak kira apa yang Allah bagi. Harta, ilmu, tenaga, pemikiran, pandangan, pendapat. Tapi pastikan nafkah yang kamu berikan itu sebelum datangnya hari kiamat, di mana pada hari itu sudah tidak ada lagi jual beli. Pada hari itu sudah tidak ada lagi kaum kerabat, handai tolan, teman-teman yang dekat. Hari itu juga tidak ada syafaat. Tidak ada syafaat di sini maknanya syafaat yang dinafikan karena ketiadaan syarat tadi. Menafkahkan harta atau apa yang kita miliki adalah di antara syarat yang Allah sebut untuk mendapat derajat takwa. Coba perhatikan ayat 133 Ali Imran. Ali Imran ayat 133, 134. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kamu mendapat ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang lebarnya saja bagaikan jarak antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Syurga yang gambarannya seperti itu, lebarnya saja bagaikan jarak antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa orang-orang yang bertakwa? Disebut oleh Allah tafsirannya, syarat-syaratnya pada ayat berikut. Ada 5 syarat orang yang bertakwa pada ayat berikutnya. 134, 135. Wa anfiqu الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Orang-orang yang bertakwa itu ialah syarat pertama, mereka yang suka infak hartanya. Sama ada ketika dia senang atau susah. Yang kedua,
Mereka dapat menahan amarah. Jadi orang yang panas baran bukan orang yang bertakwa. Dia marah, tapi dia dapat tahan. Wal'afina 'anil nas. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa suka memaafkan kesalahan orang lain. Dengan kata lain, tidak pendendam. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang baik-baik, yang suka berbuat ihsan. Dari 4 sifat tersebut, pertama-tama Allah sebut ciri-ciri orang yang bertakwa, mereka yang infak, belanjakan pada jalan Allah, sama ada ketika mereka hidup senang atau susah. Senang, hal senang. RM50, RM10, RM100. Infak. Sebagaimana infak ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian serta para pemirsa untuk pembangunan masjid dan sekolah yang Ustaz bina di Batam. Ada yang kasih 1,000, ada yang kasih 500, ada yang kasih 50, ada yang kasih 200, ada yang kasih RM10. Itu maksudnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang infakkan hartanya di jalan Allah, sama ada dia susah atau dia senang. Senang, hal senang. Susah, hal susah. Namun dia tidak tinggal untuk memberi nafkah, walaupun sedikit. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sempena ini Ustaz ingin ucapkan jutaan terima kasih, jazakumullahu khairan, di atas bantuan dan sumbangan bapa-bapa dan ibu-ibu, sama ada infak itu untuk pembinaan masjid, pembinaan asrama, pembinaan sekolah, membantu anak-anak miskin yang Ustaz salurkan kepada mereka. Semuanya itu termasuk infak. Dan termasuk juga infak fisabilillah. Dana dakwah Uday. Uday ada tim. Walaupun mereka ada kerja-kerja masing-masing, tapi mereka juga perlu dihargai. Spend time mereka banyak untuk buat jadual, untuk buat editing, untuk buat video, untuk buat YouTube. Perlu juga mereka kita bagi sedikit habuan. Semuanya itu adalah infak fisabilillah. Infak fisabilillah. Sekali lagi, Uday ucapkan ribuan terima kasih. Dan pagi tadi Uday sudah send beberapa gambar Uday bersama murid-murid di 2 sekolah. SIT El Yasin, Sekolah Islam Terpadu El Yasin, yang muridnya lebih kurang 400 orang. Dan yang terbaru MIBS, Mafaza Islamic Boarding School, yang muridnya baru 65 orang lebih kurang. Alhamdulillah. Kedua-dua sekolah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah.
Baik, kita berbalik kepada ayat. Apa kata Allah pada penghujung ayat? Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itu, merekalah orang-orang yang zalim. Orang kafir di sini dikatakan orang yang zalim. Tak semestinya istilah al-kafirun di dalam Al-Quran membawa makna non-Muslim. Tak semestinya. Tak semestinya al-kafirun itu lawan daripada al-mu'minun. Tak semestinya. Al-kafirun dari perkataan al-kufru, maknanya orang yang tertutup hatinya. Non-Muslim itu nomor satu lah. Al-kafirun dengan makna non-Muslim itu sangat tepat. Sebab mereka orang yang sudah tertutup hatinya daripada memeluk Islam. Orang yang tertutup hatinya daripada mendapat hidayah. Sebab mereka menyembah selain Allah. Menyembah berhala, menyembah Isa, menyembah matahari, menyembah bukit. Perbuatan itu perbuatan syirik. Membuat hati mereka akhirnya tak dapat masuk hidayah. Sudah tertutup. Al-kufru dalam bahasa Arab, bahasa Inggerisnya cover. Al-kufru, kufur, Englishnya cover. Cover maknanya tutup. Orang yang tertutup hatinya. Karena dosa terlalu banyak, hatinya ditutup sehingga hidayah susah masuk. Mereka dikatakan orang yang zalim. Zalim lawan dari adil. Kita tak tahu makna zalim yang sebenar kalau kita tak tahu dulu makna adil. Lawan zalim adil. Makna adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Kita orang Islam, kita tahu Allah yang cipta kita, Allah yang supply segala keperluan kita untuk membolehkan kita survival, boleh terus hidup. Kita juga percaya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Selanjutnya, Dia saja yang kita sembah. Yang pertama namanya Tauhid Rububiyah, yang kedua namanya Tauhid Asma' wa Sifat, dan yang ketiga Tauhid Uluhiyah. Hanya Dia saja yang kita sembah, tidak ada yang lain. Kan beza dengan orang kafir. Walaupun tahu yang cipta mereka adalah Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi sayangnya, mereka berbuat syirik. Selain menyembah Allah, mereka juga menyembah patung. Mendakwa Allah ada anak. Seperti dakwaan orang-orang Kristian Nasrani, Isa anak Tuhan. Sebagaimana dakwaan orang-orang Yahudi, Uzair anak Tuhan. Kita tidak. Walau hebat macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah mendapat gelaran penghulu semua nabi, penghulu semua rasul, orang pertama yang akan masuk syurga.
namun kita tak pernah mengatakan Nabi Muhammad itu anak Tuhan. Apa yang Ustaz ingin sebutkan di sini, wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim karena mereka tak pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang sepatutnya yang mereka sembah hanya Allah, tapi tidak, mereka sekutukan Allah. Maksud Ustaz, wal kafiruna humuz zalimun juga termasuk orang Islam. Termasuk orang yang beriman. Tetapi dengan maksud kufur nikmat. Dengan maksud di sini, kalau orang-orang itu orang yang beriman, orang Islam, kufur di sini dengan makna kufur nikmat. Punya harta, tapi tak mau infak. Punya ilmu, tak mau disebarkan. Punya tenaga, tak mau membantu orang yang lemah. Kufur itu namanya kufur nikmat. Walaupun dia orang Islam. Apa sebab? Mengapa sebab orang beriman yang tidak menafkahkan hartanya walau sedikit dikatakan kufur, dikatakan zalim? Sebab yang adilnya, bila dapat nikmat, bagilah pihak lain walau sedikit. Kan maknanya dia telah berbuat zalim. Semua hartanya dibolot sendiri saja, tidak untuk orang lain. Itu namanya kufur nikmat. Allah sendiri menggunakan istilah kufur bagi orang yang tidak menafkahkan hartanya, yang tidak bersyukur. Allah berfirman pada ayat 7 surat Ibrahim, "Lain syakartum la azidannakum." 5, jika kamu syukuri nikmat-nikmatku, niscaya akan aku tambah-tambah lagi nikmatku kepadamu. Lain syakartum. Lalu apa kata Allah pada sambungan ayat? Wala in kafartum, sekiranya kamu kufur, inna azabi lasyadid. Ingat, azabku sangat pedih. Mengapa Allah gunakan wala in kafartum? Wala in kafartum, bila kamu kufur, di sini dengan makna kufur nikmat. Ada harta, tak mau dikeluarkan zakat. Ada harta, tak mau bantu orang-orang yang susah, terutama kaum kerabat. Punya harta, orang bina masjid, orang bina rumah anak yatim, orang bina sekolah tahfiz. Lokeknya na'udzubillah. Itu namanya kufur nikmat. Walaupun dia orang Islam. Dan Allah katakan orang seperti itu adalah zalim. Mengapa zalim? Karena mereka tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Cuma kata ulama tafsir, jika terjadi hal yang demikian, mengaku beriman, tapi tidak mau infak, sama ada hartanya, tak mau spend, sama ada tenaganya, sama ada knowledge-nya, dia tak mau spend, tak mau infak, akan muncullah 3 bahaya. Bahaya apa Pak Ustaz? Penyakit. Yang kedua, kefakiran. Kemiskinan akan merebak. Merebak bukan hanya penyakit,
karena orang yang berada tidak mau spend hartanya. Penyakit akan merebak. Kefakiran akan merata. Dan yang terakhir ini, yang cukup berbahaya, kejahilan, kebodohan akan meluas. Karena apa? Yang ada ilmu tidak spend ilmunya. Orang bertanya, dihardik, dibentak. Kamu tak percaya cakap aku ke? Itu sebabnya Allah beri amaran. Orang yang ada ilmu, jika ditanya, dan dia tahu sebenarnya, tapi dia tidak mau jawab, di akhirat kelak mulutnya akan dikekang dengan api neraka. Itu sebabnya kita yang ada ilmu kena share, sampaikan, tak usah takut. Wa tawasau bil haqq, berpesan-pesanlah dengan kebenaran, berasaskan Quran dan Sunnah bila perkara itu berkaitan dengan agama. Sampaikan. Kita yang tidak ada ilmu agama yang mendalam, kita dapat YouTube, kita dapat ceramah-ceramah online seperti ini. Share itu termasuk infak. Kita sebarkan ilmu sesuai dengan hanya ujung jari saja. Tekan share pada Telegram, kepada WhatsApp, pada Facebook, kepada grup. Bila tidak lakukan itu, maka akan merebaklah kejahilan di atas muka bumi. Karena kita tidak mau kongsi dengan orang lain. Karena tidak mau infak. Itu sebabnya Ustaz sebutkan tadi berkali-kali. Infak sangat luas maknanya. Spend your money, spend your time, spend your knowledge. Semuanya infak. Hadirin dan hadirat, ayat berikutnya yaitu ayatul kursi. Mungkin kita selalu dengar. Ustaz hanya nak sentuhkan sedikit saja. Yaitu firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat ini punya keistimewaan tersendiri. Sebagaimana keistimewaan yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. Kalau surahnya yang paling istimewa surat Al-Fatihah, sehingga mendapat gelaran Ummul Quran. Ayatul Kursi pula punya keistimewaan sehingga mendapat gelaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidatu Ayil Quran, penghulu semua ayat-ayat Quran. Bila disebut penghulu, maknanya luar biasa. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ayatul kursi setelah selesai salat fardu, maknanya 5 kali, habis selesai salat zuhur, baca ayatul kursi, asar, baca ayatul kursi, maghrib, isya, subuh. Apa kata Nabi? Tidak ada penghalang baginya untuk masuk syurga kecuali mati.
Tidak ada baginya penghalang untuk dia masuk syurga kecuali mati. Maknanya tidak ada penghalang langsung. Sebab tidak masuk syurga mesti mati dulu. Itu maksudnya. Tapi Ustaz ada jelaskan dalam buku akidah yang Ustaz tulis, Akidah jilid 1, tentang Ayatul Kursi dan tafsirannya. Sila baca buku ini. Yaitu di bawah tajuk Tauhid dan Ayatul Kursi. Tauhid dan Ayatul Kursi. Rupanya di dalam Ayatul Kursi ada 10 perkara yang berkaitan dengan akidah. Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Inilah dia, la ilaha illallah. La ilaha illallah ada 2 rukun. La ilaha illallah ada 7 syarat. Al-Hayyul Qayyum. Dia maha hidup, lagi mengurus makhluk terus menerus tanpa henti. Itu pembahasan yang kedua. Al-Hayyu ada Qayyum adalah 2 nama Allah yang sangat istimewa. Sehingga kata para ulama, kita sebut ya Hayyu ya Qayyum saja, seolah-olah kita telah menyebut semua nama Allah yang 99 itu. Hebat. Kemudian Allah jelaskan makna Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak ngantuk dan dia tidak tidur. Untuk menguatkan lagi kehebatan Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik dia, yakni milik Allah, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan apa yang terdapat di antara keduanya, langit dan bumi. Yang kelima, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di akhirat nanti kecuali setelah mendapat izin daripadanya, daripada Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang dahulu dan yang sekarang dan yang telah masa lalu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Manusia tidak akan mengetahui sesuatu pun kecuali apa yang Allah kehendaki. Itu dah 7. Yang ke-8, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Keluasan kursi Allah seluas langit dan bumi. Bayangkan betapa agungnya, betapa besarnya Allah Azza wa Jalla. Kursinya saja seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Cuma kursi ada yang membawa makna ilmu Allah seluas langit dan bumi. Ada yang mengartikan kursi dengan kursi yang sebenar, yang kita jangan tanya bagaimana kursi Allah, tapi yang pasti kursinya tak sama dengan kursi makhluk. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma. Dan Allah tidak sedikit pun merasa berat untuk mengurus langit dan bumi. Dan yang ke-10, wa huwal aliyyul azim. Dan Allah itu maha tinggi
lagi Maha Agung. Semua tafsiran itu secara detail ada di dalam buku ini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1. Ustaz kira pembahasan tentang topik anjuran agar menafkahkan harta sudah kita jelas dengan panjang lebar dari segala sudut. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita jadikan sebagai pedoman.